Pas ibu guru ngasih pelajaran tentang impian, bocil bertopeng Ultraman ini langsung berdiri. Katanya impiannya pengen jadi Ultraman. Tapi teman kelasnya pada ngeledek kalau dia tuh cuma Ultraman palsu. Pas pelajaran olahraga, tiba-tiba salah satu murid cewek hilang. Semua orang pada nyari. Gak lama dia balik sama bocil ini. Ibu guru langsung marah karena udah pergi tanpa izin, apalagi sampai ngajak yang lain. Tapi cerita sebenarnya murid cewek ini hampir diculik sama seorang kakek-kakek. Untungnya bocil bertopeng ini sempat datang nyelamatin cewek itu. Begitu dia nyalain suara sirene polisi, penculik itu langsung kabur. Jadi suara sirene dan topeng itu hadiah dari ayahnya seorang polisi. Ayahnya bilang suara sirene bisa hentiin kejahatan. Tapi sayangnya ayahnya meninggal waktu menjalani tugas. Dan topeng Ultraman ini jadi kenangan terakhir dari ayahnya agar si bocil selalu ingat pesan si ayah untuk jadi pahlawan dan cahaya penolong bagi orang lain. Yang sayang ayahnya mana nih? Langsung like dan komen. Setelah meninggoy, bocil ini udah di depan pintu surga. Malaikat ini nanya ke si bocil kenapa dia bisa meninggoy. Jadi seingat bocil, waktu itu neneknya izin pergi, ninggalin dia sendirian di rumah. Pas neneknya udah pergi, bocil ini pengen main di luar. Alhasil diam-diam dia pergi keluar sendirian. Lalu tiba-tiba aja dia udah ada di ruangan yang gelap. Waktu itu neneknya nyariin sampai nanya ke polisi. Samar-samar bocil ini dengar suara nenek yang manggil namanya dari kejauhan. Sialnya bocil ini gak bisa keluar karena udah disekap sama orang jahat. Setelah itu bocil ini gak ingat apa-apa lagi. Bocil ini jadi sedih, dia ngerasa bukan anak yang baik sehingga orang itu tega melukainya. Tapi malaikat ini langsung bilang kalau dia udah jadi yang terbaik semasa hidupnya. Hanya saja di mata manusialah menganggap mereka itu gak berharga. Dan bocil ini jelmaan anjing kecil guys, yang akhirnya dia jadi penghuni surga. Nah, siapa yang pengen masuk surga juga? Langsung komen dan subscribe ya. Ibu ini ngeselin banget, dia berani nyolong makanan pesanan orang. Sampai pemiliknya nelpon ngomel-ngomel ke pengiriman kalau pesanannya itu hilang. Padahal mereka satu lift, tapi ibu ini malah ngaku-ngaku kalau dia nggak mencuri. Pas keluar, ibu ini nemuin ember kosong. Ngerasa nggak ada yang punya, ibu ini langsung bawa pulang. Habis makan hasil curiannya, dia langsung buang sampahnya ke ember itu kan. Anehnya, sampahnya itu menghilang. Pas dia balik embernya, sampah itu muncul lagi. Jadi ternyata embernya tuh ajaib guys. Ibu ini ngerasa beruntung. Lalu dia kepikiran ke supermarket, ngambilin barang-barang, terus dimasukin ke ember. Pas ditegur, ibu ini malah ngomel-ngomel, terus dia nunjukin buktinya tuh nggak ada. Padahal jelas-jelas penjaga toko ngeliat kalau ibu itu masukin barangnya. Bahkan ibu ini juga nyolong tisu toilet dan suka marah kalau udah ditegur. Lalu tiba-tiba muncul seorang wanita pemilik ember itu. Karena keserakahannya, ibu ini langsung kena azab kesedot masuk ke dalam ember itu selamanya. Bocil ini lagi kesel, dia sampai naik ke atas jembatan buang semua buku sekolahnya ke jalanan. Jadi dia sering dimarahin ibunya kalau nilai ujiannya tuh nggak nyampe 100. Ibunya juga suka marah kalau ada temennya yang ngajak main. Semenjak itu kalau di kelas bocil ini sering dijauhin temen-temennya. Si bocil mulai nggak nyaman, dia sampai nelpon neneknya minta dijemput pulang. Tapi tiba-tiba Pak Guru datang nyita HP-nya. Karena ada aturan ngelarang siswanya bawa HP ke sekolah. Bocil ini makin dimarahin Pak Guru pas tahu dia nggak lulus ujian. Baru nyampe rumah, ibunya langsung nyuruh ngerjain PR. Walaupun udah selesai, ibunya tetap maksa dia belajar. Padahal bocil ini udah capek kan, tapi tetap aja dimarahin. Dia makin tertekan guys, pas ibunya bilang anak nggak berguna oleh ibunya sendiri. Alhasil dia naik ke atas jembatan untuk mengungkapin perasaannya supaya semua orang itu tahu kalau dia seorang anak yang gak dihargai oleh siapapun, bahkan termasuk ibunya sendiri. Kasian banget ya guys, mudah-mudahan kalian gak ada yang kayak gini ya. Hati-hati guys, jangan beli es krim sendirian pas malam-malam. Jadi bocil ini mau makan es krim, tapi stok es krim di rumah itu udah pada habis. Padahal ibunya juga baru beli. Terus dia minta ke ibunya kan, tapi ibunya tuh langsung ngelarang gak boleh makan lagi. Tiba-tiba TV di rumahnya tuh hidup sendiri. Di TV tuh nampilin iklan musik lagu dua bocil yang lagi makan es krim. Bocil ini langsung matiin TV-nya. Terus kedengeran di luar ada suara musik es krim persis di iklan di TV tadi. Pas dia bukain pintu, di luar ada mobil penjual es krim. Penjualnya tuh nggak kelihatan guys. Dia nawarin es krimnya ke si bocil dan disuruh bayar langsung. Tapi bocil ini bilang dia mau balik ke rumah dulu manggil ibunya yang bayarin. Gak disangka tangan si penjual menjulur panjang nyentuh tubuh si bocil. Seketika itu tubuh si bocil membeku dan pada akhirnya si bocil diculik penjual es krim misterius. Cowok ini kesel, dia kehabisan uang gara-gara main judi online. Tiba-tiba seekor kucing muncul, cowok ini jadi kaget. Dia langsung ngusir kucing itu kan. Ternyata kucing itu ninggalin duit.
Semenjak itu, cowok ini memuja si kucing sebagai dewa kekayaan yang udah bikin dia kaya dalam semalam. Sejak kucing itu muncul, cowok ini jadi malas kerja. Dia malah asing nge-push rank Mobile Legends di kantor. Sontak dia langsung dipecat oleh bosnya dan malah bangga kalau dia tuh punya banyak duit. Udah dipecat bisanya cuma ngandelin kucing itu untuk nyelamatin hidupnya. Tapi kali ini si kucing cuma ngeluarin uang koin. Tiba-tiba datang nih 2 orang penagih hutang, ngasih tahu kalau rumahnya tuh udah disita gara-gara nggak bayar hutangnya. Akhirnya cowok ini hidup di jalanan, dan ternyata semua duit itu berasal dari kekayaan masa depannya sendiri. Karena cowok ini udah serakah, akhirnya dia jatuh miskin selamanya. Kalau kalian punya kucing kayak gini, kalian mau ngapain guys? Perilaku pria ini kayak anak kecil guys. Padahal udah gede, masa bajunya mesti ibunya yang kancingin? Ibunya juga bantu ngikatin tali sepatunya. Bahkan nih ya, kalau pas lagi makan, ibunya yang harus nyuapin. Kelihatan kayak lagi ngurus bayi gede. Waktu di dalam bus, mereka jadi pusat perhatian guys. Mereka digosipin, dianggap aneh. Anak segede itu masa mesti ibunya lagi yang melayani. Pas di supermarket, ibunya lagi nyari kue kesukaan anaknya. Tapi kebetulan kuenya tuh udah habis terjual. Lalu, dia ngeliat kue yang dicari ada di sorongan belanjaan orang lain. Ibunya langsung ngambil kan, pas ditegor, ibunya cuma bilang kalau kuenya tuh kesukaan anaknya yang masih kecil. Orang-orang mulai pada heboh dan pria ini langsung minta maaf. Jadi ternyata ibunya lagi sakit, meskipun anaknya udah gede, tapi dia masih anggap anaknya tuh masih kecil. Maka dari itu pria ini nurutin kemauan ibunya. Dia kayak gitu karena dia cuma pengen bikin ibunya bahagia selama dia tuh masih ada. By the way, yang sayang ibunya mana nih? Coba langsung subscribe dan komen. Cewek ini dipaksa hapus makeupnya karena terlalu menor. Jadi wajah cewek ini nggak sengaja kecipratan air, dia langsung buru-buru benerin makeupnya itu kan. Orang sekantor pada ngegosipin tiap hari dia dandan terlalu menor kayak gini. Karena udah bikin kantor heboh, alhasil dia dipanggil ke ruang manajer. Di situ manajernya nyuruh hapus makeupnya. Cewek ini nggak mau karena di kantor tuh nggak ada larangan buat karyawannya yang suka dandan. Karena terus ngelawan, terpaksa deh manajernya yang bersihin wajahnya. Dan setelah dihapus, ternyata wajah cewek ini ditato guys. Dia cerita kalau dia dihukum suaminya gara-gara pakai lipstik ke kantor. Bahkan dia ngaku kalau suaminya tuh jelmaan siluman laba-laba jahat. Gak lama suaminya datang marah-marah hanya karena gara-gara gak ngangkat teleponnya. Manajer cewek ini lindungi karyawannya. Di situ dia langsung nyenterin cahaya dan bener aja dia langsung berubah ke wujud aslinya. Sontak dia langsung dimasukin ke dalam kotak. Akhirnya cewek ini bisa bebas, tapi ternyata dia juga seorang monster yang mengerikan. Bocil ini dikasih tahu ayahnya kalau di dunia tuh cuma ada 2 warna. Jadi bocil ini taunya cuma warna hitam dan putih. Sehingga terkadang ayahnya sering ribut dengan orang perkara anaknya salah sebut warna. Waktu itu si bocil dan temannya berdebat warna stiker. Jadi temannya ini ngasih tahu kalau stikernya warna merah. Tapi bocil ini ngeyel kalau stikernya warna hitam. Lalu muncul ayahnya. Di situ ayahnya omelin temennya. Padahal ayahnya juga tahu kan kalau anaknya udah salah, tapi masih aja dibelain. Esokannya bocil ini dikasih tahu temennya kalau dia tuh sebenarnya buta warna. Dia dengar dari pembicaraan ayahnya si bocil. Waktu itu sempat datang ke rumahnya untuk minta maaf. Bocil ini langsung kesel tuh kan kalau selama ini ternyata ayahnya udah berbohong. Waktu di sekolah bocil ini dipuji temennya kalau dunia hitam dan putih itu keren. Dia ngebuktiin sendiri dari kacamata hitam pemberian ayah si bocil. Jadi ayahnya lah yang bagi-bagiin kacamata ke semua temennya. Dan bocil ini merasa bangga punya seorang ayah hebat di dunia. Siapa nih yang sayang ayahnya juga? Coba buktiin dengan subscribe. Kalau udah langsung komen. Hari itu mereka sama-sama ngerayain ulang tahun. Pas lilinnya udah ditiup, cewek ini ngedorong wajah sahabatnya ke kue kayak gini guys. Sahabatnya ini langsung marah kan, tapi cewek ini merasa nggak bersalah. Katanya cuma bercanda doang. Tingkah cewek ini makin nyebelin guys. Dia masukin mainan kecoa ke bekal sahabatnya itu. Pas mau makan, kaget banget dong sampai kelempar. Kan jijik banget ada kecoa. Cewek ini malah ketawa, katanya dia tuh cuma ngeprank. Gitu aja takut. Waktu itu mereka lagi di resto. Tiba-tiba cewek ini masukin HP sahabatnya ke dalam hotpot. Dia langsung kesel tuh kan, karena cewek ini bercandanya tuh udah keterlaluan. Nah, gak lama sahabatnya nikah. Cewek ini masuk ke kamarnya ngucapin selamat. Terus dia ngasih segelas jus mangga sebagai permintaan maafnya waktu itu. Setelah diminum, tiba-tiba wajah sahabatnya tuh merah-merah. Jadi cewek ini udah sengaja karena dia tuh tahu kalau sahabatnya alergi jus mangga. Singkat cerita, cewek ini jalan sendirian di malam hari. Tiba-tiba dari arah depan ada hantu gaun pengantin guys. Cewek ini langsung dikejar, lalu gaun itu terbang ke arahnya. Dan seketika cewek ini pun lenyap. Pas bocil ini lagi main, dia nemuin jejak kaki segede bagong. Terus dia lihat ke arah sejajar jejak itu dan nemuin kawat pagar robek, bahkan di bawahnya banyak darah guys. Karena penasaran makhluk apa, dia mulai pasang jebakan tali dan letakin papan berpaku. Dan bener aja, pas malam tiba-tiba kedengeran suara dari jebakan yang dibuat tadi.
Bocil ini langsung turun dari kamarnya, terlintas ada bayangan hitam yang lewat. Dengan hati-hati dia buka tirai dan ternyata monster serigala, guys. Bocil ini berlari ke dalam gudang, ngeluarin senapan. Dengan berani dia cari monster itu di luar, tapi monster itu nggak ketemu. Tiba-tiba terdengar suara teriakan di kamar ayahnya. Nah, yang sayang ayahnya mana nih? Langsung komen, aku sayang ayah. Perlahan dia naik dan gak nyangka ternyata monster itu jelmaan ayahnya. Keingat tetangganya meninggoy diserang monster serigala yang ternyata ulah ayahnya sendiri. Pada akhirnya bocil ini mutusin mengakhiri kelakuan jahat ayahnya yang selama ini mengganggu ketenangan hidup mereka.